하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 진주입니다. Annyeonghaseyo, Borasemnida. 안녕하세요. 아이입니다. Kali ini aku bareng Kak Bora dan juga Kak Ai mau ngebahas tentang K-popers yang makin kesini tuh makin ganas ya. Makin barbar. Barbar sekali. Apa aja? Mari kita cerita. Jadi kan aku di sini mau negasin dulu kalau sebenarnya tuh nggak semua K-popers tuh barbar ya. Ini berawal masalah dari aku juga sih. Aku kena hujatan juga. Kenapa tuh? Kok bisa dihujat? Konten aku yang ini sering nggak sih ngelihat K-popers halu-haluan di spill lah tuh. Kita semua muka kita tuh semua di SS-in. Really? Nih, lagi namanya di TikTok Queen of BTS from Indonesia. Namanya kita halu-haluan kayak gue istrinya Jaehyun gitu, gue istrinya Sering Chanyeol. banget. Kita tuh konteksnya lagi nggak cuma jadi istri, Queen, ratunya Jin nih gue gitu loh. Kayak Jin tuh king, gue tuh ratu. Ya kayak imajinasi kerajaan gitu kan. Halu-halu gitu gak sih? Dia tuh kayak menggiring opini seakan-akan bahwa kita tuh bilang kita loh Queen of BTS from Indonesia itu. Kita loh, dan kalian tuh bukan. Sebenarnya padahal nggak kayak gitu konteksnya. Iya, padahal mas siapa aja boleh ngeduetin gak sih? Nah, Kenapa siapa kalian itu? gak ngeduetin? Sebenarnya konteksnya tuh mereka insecure. Dia bilang katanya mana sempat keburu insecure. Aku mah apa tuh nggak bisa bikin konten kayak gini. Aku kan jelek, aku kan kentang gini. Lu insecure, yang salah dia gitu. Aku di DM, aku kan minta maaf udah bikin army insecure. Contohnya ya, gue tuh ngefans banget nih sama Jihyo. Ya ampun, kakinya. Wah parah, dia harus minta maaf sih sama gue karena dia udah bikin gue insecure. Aneh sih. Mikir. Ini konten TikTok loh. Yang halu, ngerti gak sih? Iya. Kayak kita tuh suka banget nggak mengandai-ngandai. Jadi Gitu. kalian selama ini jadi mimpi udah sama. Jadi army udah mimpi sama siapa aja. Kalau yang lain oke lah karena emang army lah. Jinju ngapain di situ? Ngapain anjir, dia ngakunya EXO-LD, emang gak ada kerjaan lain selain pansos. Perasaan Enggak, maksud gini. sebelum Bobo BTS juga Udah laku, udah udah laku viewers. dia mah, udah viewers udah banyak. Itu tuh cuma konten selingan. Aku juga bikin tentang EXO juga, tentang jadi K-popers juga. Itu selingan kayak daripada serius-serius mulu gue ya. Orang gak bakal bosen gitu kan. Gue pengen lah yang lucu-lucu dikit kayak ngedance lah atau ngehalu lah segala macem. Biar bervariasi aja. Enggak, gue bingung tuh emang kalau EXO-L nggak boleh suka BTS gitu. Mikir. Ya bener, gue dulu suka banget sama konten Jinju tentang Korea-Korea sama belajar bahasa Korea gitu. Tapi makin kesini makin cringe konten dia semenjak gabung sama anak TikTok lain itu. Ya udah nggak usah lihat, blok. Aku udah bikin konten halu tuh dari zaman-zaman bulan puasa tuh aku udah bikin loh. Jadi maksudnya emang keseringannya konten belajar kan. Itu kan lagi campaign sama-sama belajar kan. Terus pas udah mulai selesai campaignnya, aku mulai sering-sering lah bikin selingan. Terus aku kayak aku nggak ngefollow BTS sama EXO. Ajib ya. Emang Seenggaknya gue beli official merchandise-nya, kayak lightstick, album, gue nabung, Iya, pakai duit pakai sendiri. Bukan minta orang tua, ma beli album, ma. Dan gue gak minta beli sama lo, album." sumpah gue gak minta sama lo juga. Ada yang ngomong kayak gini, saya selaku perwakilan EXO-L mengucapkan dia siapaan. Gak jelas, open aja ke yang lain. Lu siapa dah? Emang ada perwakilan EXO-L? Kagak ada. bingung sih, maksudnya kalau emang kalian ngefans sama EXO atau ngefans sama ARMY ya dukung aja, Dukung idolnya gitu dukung loh. idolnya. Dan kalau misalkan Jinju yang seorang ARMY, kalian juga ARMY, bukannya itu saudara, berarti ya harus dibarengin lah. Maksudnya gimana sih, gue ngeliat Dan gua nggak butuh kalau diakuin kalian insecure, kalian merasa nggak puas dengan diri kalian sendiri, kalian merasa hidup kalian susah, dan kalian memproyeksikan ke rasa kalian itu ke orang lain. Jadi orang lain juga harus susah kayak kalian gitu loh. Kayak gue ngerasanya kayak gitu sih. Ini gue udah dendam nih, pokoknya hidup gue nggak senang. Gue harus bikin dia nggak senang juga. Kalau gue nggak akan marah kalau misalnya gue salah. Ya kayak gue ARMY atau gue EXO-L, terus gue misalnya ngatain fansnya Twice, itu barulah gue pantas dihujat. Terus gue halunya itu 18+. Padahal ya, kalau lo mau nyalain gue soal halu, coba lo salin orang content creator yang FF. Apalagi FNC. Enca tuh yang 19 ke atas Iya. ya. Oh, ya, porno. Sama aja kalian tuh melecehkan idol kalian kalau Dan kayak gitu. Nanda sama Dera kan pernah bikin konten yang Maria, tau gak sih, yang siluet-siluet gitu. Cuman dihujat kerudungnya segala macem. Gue akuin gue mengakui salah di itu posenya. emang salah. Tapi hujatnya tuh jangan bawa-bawa kerudung, bawa-bawa fisik, bawa-bawa yang lain-lainnya. Cuman bilang aja gini, salah. konten lu salah kayak gini. Dan itu langsung di take down kok. Karena daerah itu juga merasa bersalah gitu. Dia Iya, juga salah, makanya dia take down. Dan gitu. dia itu bukan pencetusnya gitu loh. Dia kan jatuhnya ikutin tren kan. Wajar dong, content creator itu memang harusnya ngikutin tren dong gitu kan. Cuman mungkin ternyata baru ketahuan atau baru
kena spill di Twitter, tapi yang kena cuma mereka berdua. Jadi kan karena si daerahnya juga salah sama nadanya salah, yang udah take down juga videonya dan yang lainnya gitu. Dan udah menjaga-jaga lagi supaya nggak ada konten-konten 18+ kayak gitu. Cuman kenapa giliran konten FF itu malah disenengin? yang 19 tahun ke atas gitu sih. Imajinasi lebih parah loh itu. Kalian rela idol kalian digituin? Aku sih nggak rela. Terus gue ngaku EXO-L segala macam, terus bau-baunya pansos, asli dah gue nggak suka. Untuk viewers dan untuk followers itu gue naik bukan karena BTS. Jadi gue alhamdulillahnya gue ikut campaign yang diajak sama Kak Boras. Itu naiknya di situ gitu loh. Jangan sampai menyukai seseorang malah jadi nyakitin orang lain. Lo suka sama si Jimin, sampai akhirnya apa? Membenci orang lain, ngatain orang lain, nyari kesalahan orang lain, yang ngefans juga sama si Jimin. Jadi salahnya ada di lu sendiri. sendiri. gitu loh. Seharusnya K-popers itu kan supaya kita tuh nggak stres ya kan, Iya supaya lah, kita tuh santuy lah sama-sama. supaya kita tuh bahagia gitu kan, ketawa-tawa. Ini gue bingungin, makin kesini tuh makin aneh. Sampai akhirnya baru-baru ini ada masalah lagi. Daerah itu sempat upload foto halu. Jadi Jungkook sama J-Hope kalau nggak salah foto berdua. Di J-Hope di crop, ganti mukanya Daerah. Itu ramai lagi di Twitter. Lo tuh malu tuh udah berlebihan. Jangan foto member lain lo crop, jangan solo stan. Jadi katain solo stan. Gue aja nih multi fandom, suka sama semuanya. Itu juga disalahin. Kakak tuh sebenarnya soalnya Pak Army sih gini. Dan ini gue nggak tahu kenapa makin kesini orang-orang makin ngatur-ngatur kita harus suka sama siapa dan nggak boleh nggak suka sama siapa. Katanya sih gue dijungkir balik ngevote gini-gini. Emang dia ngevote apa gini-gini? Emang dipikir gue nggak ngevote juga? Emang gue juga nge-sharing Twitter gue Emang harus gimana? nge-share. Yang spirit topiknya Daerah ya. Terus juga si Daerah tuh dihujatnya benar-benar sampai kayak bawa-bawa mental illness, bawa broken home. Gue paling nggak suka sama orang yang hujat dari latar belakangnya. Dan gak ada salahnya kok menurut gue ya untuk ngedit foto selfie. Kalau emang Maria mungkin oke, posenya mungkin terlalu vulgar. Ini karena nge-crop si fotonya J-Hope, kayak disangkanya kita benci sama J-Hope, terus sukanya cuma sama Jungkook gitu. Karena emang udah nggak suka kali ya sama Daerah, apapun yang dilakukan itu salah. Itu pakai Kalau popers udah sekarang. benci sama orang pasti yang kelihatan kesalahannya Betul, semua, betul. kebaikannya nggak bakalan kelihatan. Lo tau gak sih yang Baby Sabina sama Cintaku ya, itu dihujat semua loh sama Army. Emang mereka ngerepotin lu gitu, pakai duit lu gitu. Karena mereka Apa insecure, sih? itu aja. Insecure udah salah lu. Kayak Cintaku Ngapain ya bisa insecure? beli 6 tiket, disangkanya ya iyalah anak namanya juga anak artis, bukan berarti gue nggak bisa cari duit lah. Enak banget ya orang kaya. Apalah aku, nggak boleh kayak apalah gitu. aku, Nah itu menyalahkan diri sendiri kan, Iya. tapi kesannya tuh kayak kita yang salah. Sampai akhirnya kayak aku searching nih, fandom paling toxic itu langsung muncul Army. Tapi teman-teman aku ya yang selingkuh sama aku tuh nggak ada yang setoksik itu sih. Iya, ada tingkat aku nih, dia jago banget bahasa Koreanya. Emang dia ARMY. Ada tingkat aku menggunakan bahasa Korea biar dia bisa berkomunikasi dengan BTS. Sibukin diri kalian buat bisa komunikasi sama BTS, Iya. bukan nyari kebencian. Ada yang ngomong gini, udahlah Daerah lu keluar aja jadi ARMY. Emang lu siapa? Lu Lu punya anggota platinum gitu, cuma lu doang yang bisa ngatur siapa yang boleh jadi ARMY, siapa yang nggak boleh jadi. Intinya nggak semua ARMY pasti kayak gini, tapi banyak. Banyak. Itulah kita buat video ini, kita ajak mikir lagi daripada nge-hate nggak jelas ke orang. Mendingan kita cari hal-hal yang bermanfaat lah, kayak Iya, baca bahasa kayak Korea. fokus aja. Terus nge-vote, beli album daripada lu ngomongin Nabung, orang beli album, segala nggak ada macam. gunanya. Benar. Dan tahu nggak sih, nggak suka. kalau kalian kayak gitu, bahkan orang-orang yang K-popers lain ngelihat BTS jadi males BTS fansnya apa? Jujur ya, sekarang pun gue jadinya gue tidak menganggap diri gue ARMY, tapi gue tetap suka BTS. Gue tetap suka lagu-lagunya, tapi untuk mengaku diri gue sebagai ARMY enggak deh, makasih. Daerah tuh sempat mau nuntut karena memang menyebar kebencian itu benar-benar katain pendek lah, gendut, broken home, mental illness. dari gua. Itu udah termasuk body shaming, udah nggak ada kaitannya dengan edit foto. Itu yang salah. Kalian tahu gak sih mungkin BTS itu jadi penghiburnya Daerah, yang membuat Daerah bangkit dari mental illness. Masa ARMY yang jatuhin lagi mentalnya? Jahat nih kalian, dosa tau gak? Kalau misalkan nggak suka ya diklik aja not Not interested. interested Atau di blok sekalian. Nggak usah suruh orang nge-hate juga. Iya. Oke guys, di sini kita bisa ambil pelajarannya. Misalnya kalau aku kan punya masalah waktu itu keluarga dan keuangan, dan aku menjadi K-popers tuh kayak menghibur, terus juga hilangin stres segala macem. Jangan sampai gara-gara aku jadi K-popers bukannya malah bikin aku lebih baik gitu ya, malah tertekan karena makian dari mereka itu semua gitu loh. Deh Robun, jangan lupa follow our sosmed kita. Kudokwa, 좋아요. 좋아요. 이지마세요. 안녕.